Hari ini kita akan mendengarkan diskusi tugas mata kuliah pemuliabiakan dengan bahasan triploidisasi. Ya, jadi hari ini kita akan mendengarkan dua kelompok presentasi ya, di kelas A ya. Kelas A. Jadi yang pertama dari kelompok ganjil ya dengan judul optimasi induksi triploid pada udang putih Pasifik ya, Lithopeneus fanami. Ya, jadi dipersilahkan kepada kelompok 1 untuk mempersiapkan dirinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok ganjil akan membahas terkait optimasi induksi triploidi pada udang putih Pasifik atau Lithopeneus fanami. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Nurrahma sebagai moderator, kemudian ada Muthaharatun, ada Sabrina, ada Rifania Refuddin, ada Yulia Rexina, Anissa, Salma, Nur Alia, Siti Ramadhani, ada Elsa, Nurdiana, Muhammad Fahmi, Muhammad Fajar, dan Hairul. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu keunggulan polypoidi dan tantangan pada krustasea. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di mana itu keunggulan polyploidi dan tantangan pada krustasea, ada potensi biologis dan ekonomis. Yang pertama itu pertumbuhan cepat, di mana organisme polyploid ini menunjukkan laju pertumbuhan yang unggul. Terus yang kedua itu efisiensi pakan tertinggi, di mana pemanfaatan pakan yang lebih efektif untuk konversi biomasa. Terus yang ketiga itu sterilitas, di mana dapat hidup di luar habitat alami tanpa risiko hibridisasi atau gangguan ekosistem. Saya serahkan pada pemateri selanjutnya. Baik, meskipun sebagian besar penelitian polyploidi berfokus pada ikan dan moluska, studi mengenai induksi triploid pada krustasea seperti Lithopeneus fanami masih sangat terbatas. Keberhasilan induksi sangat bergantung pada waktu pasca pembuahan, suhu, dan durasi perlakuan. Tujuan penelitian yang kami diskusikan adalah untuk mengoptimalisasikan induksi triploidi udang putih Pasifik melalui perlakuan suhu untuk menentukan waktu ekstruksi badan kutub kedua, menganalisis karyologi, dan tingkat kelangsungan hidup larva. Selanjutnya ada eksperimen optimalisasi metode kejutan suhu. Yang pertama itu ada persiapan induk dan pemijahan. Induk Lithopeneus fanami diaklimatisasi, betina dibuahi dan dipindahkan ke wadah pemijahan dengan suhu 29 derajat Celcius tanpa cahaya. Telur dikumpulkan sebanyak 2.500 liter. Kemudian yang kedua ada induk triploidi atau perlakuan suhu. Telur dibagi menjadi kontrol dengan suhu 29 derajat Celcius dan perlakuan dilakukan 110 percobaan dengan variasi suhu 9 sampai 40 derajat Celcius dengan waktu 2 sampai 22 menit dan durasi 5 sampai 30 menit. Selanjutnya saya persilahkan kepada Yulia. Baik, yang ketiga yaitu penentuan waktu ekstrusi badan kutub kedua. Telur diamati setiap 2 menit pasca pemijahan. Sampel difiksasi diwarnai dengan DAPI dan diamati di bawah mikroskop epifluoresensi untuk waktu ekstrusi yang tepat. Yang keempat adalah analisis karyologi dan kelangsungan hidup. Tingkat penetasan atau eklosion dicatat 30 individu diploid dan triploid dianalisis. Jaringan disuntik kolkisin, difiksasi dan diwarnai gimsa untuk menghitung jumlah kromosom atau metafasa. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kepada Anissa dan Salma saya persilahkan. Selanjutnya adalah
slide kejutan dingin 10 derajat sebagai pilihan optimasi yang efektif. Di slide ini menjelaskan tentang penggunaan kejutan dingin 10 derajat sebagai metode optimasi induksi triploid pada udang. Nah, berbicara tentang kejutan dingin, jadi kejutan dingin ini maksudnya adalah perlakuan menurunkan suhu secara tiba-tiba pada telur atau embrio yang baru dibuahi dengan tujuan mengganggu proses pembelahan kromosom agar terbentuk organisme triploid. Nah, beberapa poin yang dapat saya jelaskan. Yang pertama itu waktu ekstruksi badan kutub kedua, di mana terjadi paling sering pada menit ke-18 setelah pemijahan pada suhu 29 derajat Celcius. Nah, poin kedua itu keberhasilan triploidi. Perlakuan kejutan dingin 10 derajat Celcius selama 15 menit pada menit ke-20 pasca pemijahan menghasilkan tingkat penetasan tinggi yaitu 79% dengan jumlah kromosom triploid 132. Dan pada kromosom udang diploid, sebagian besar sel diploid ini memiliki 88 kromosom yang konsisten dengan temuan sebelumnya. Untuk grafik akan dijelaskan lebih lanjut oleh Salma. Baiklah, dapat kita lihat perbandingan tingkat kelangsungan hidup dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu ada kelompok kontrol atau suhu normal dengan kisaran 29 Celcius. Menunjukkan tingkat kelangsungan hidup tertinggi karena tidak mengalami perlakuan ekstrim yang dapat menyebabkan stres atau kematian embrio. Namun kelompok ini hanya menghasilkan udang diploid biasa, bukan triploid. Yang kedua itu ada perlakuan kejutan panas dengan suhu 40 derajat Celcius. Memiliki tingkat kelangsungan hidup paling rendah karena perlakuan panas yang ekstrim dapat menyebabkan kerusakan sel telur atau gagal berkembang dengan baik sehingga tingkat keberhasilan menetas dan bertahan hidup itu sangat rendah. Yang ketiga itu adalah perlakuan dingin dengan suhu 10 derajat Celcius. Tingkat kelangsungan hidup lebih tinggi dibanding kejutan panas, namun sedikit rendah dibanding kejutan normal atau yang terkontrol. Hal ini disebabkan karena kejutan dingin pada waktu dan durasi optimal terbukti efektif menghasilkan triploid dengan tingkat kelangsungan hidup yang masih layak secara ekonomi. Perlakuan ini menjadi opsi terbaik untuk memproduksi udang steril tanpa mengorbankan kelangsungan hidup secara signifikan. Saya kembali pada slide selanjutnya, itu ada langkah selanjutnya dan pertimbangan skala besar. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu dampak jangka panjang. Perlu pengujian lanjutan terhadap pertumbuhan, reproduksi dan ketahanan penyakit udang triploid hingga mencapai ukuran panen. Terus selanjutnya ada aspek biologis. Pada poin ini aspek biologis itu yaitu kajian mendalam tentang potensi risiko atau manfaat lingkungan jika udang triploid diaplikasikan pada sistem budidaya yang terbuka yang dapat mempengaruhi langkah selanjutnya untuk pertimbangan skala besar. Poin terakhir dari langkah selanjutnya dan pertimbangan skala besar itu standarisasi prosedur. Nah, pengertian dari standarisasi prosedur adalah langkah penting dalam memastikan keberhasilan produksi benih triploid. Pengembangan protokol yang efisien dan stabil diperlukan untuk menjamin proses induksi triploidi dapat menghasilkan benur dalam jumlah besar secara konsisten dengan tingkat keberhasilan tinggi dan variabilitas yang minimal. Nah, pada slide itu dijelaskan bahwa pengembangan protokol yang efisien dan stabil untuk memproduksi benur triploid dalam jumlah besar secara konsisten. Sedikit materi yang dapat kami share kepada teman-teman. Adapun kesimpulan utama yang bisa kita tarik, yang pertama adalah metode optimal di mana induksi berhasil menggunakan kejutan dingin 10 derajat Celcius selama 15 menit yang menghasilkan 79% penetasan. Kemudian yang kedua yaitu waktu kritis di mana ekstrusi badan kutub kedua terjadi pada menit ke-18 pasca pemijahan dengan suhu 29 derajat Celcius. Yang ketiga adalah konfirmasi triploidi di mana larva triploid dikonfirmasi memiliki 132 kromosom melalui analisis kariologi. Nah, di mana temuan ini meletakkan dasar bagi budidaya udang poliploid yang lebih produktif dan berkelanjutan di masa depan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Kami persilahkan 3 orang pertama.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa Masrura dari kelompok genap. Jadi pertanyaan saya itu bisa jelaskan kenapa itu perlakuan kejutan dingin itu yang pada suhu 10 derajat Celcius selama 15 menit pada menit ke-20 pasca pemijahan itu dianggap optimal. Apa yang terjadi kalau seumpama suhunya kurang, menitnya kurang atau sebaliknya? Kenapa ketentuan itu dianggap optimal? Oke, terima kasih. Kenapa kejutan itu optimal? Apa yang terjadi kalau Lewat dari lewat atau kurang dari itu menit waktu dari suhu? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian yang kedua tadi Putri Awaliyah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya itu mengapa parameter waktu pasca pembuahan, suhu dan durasi perlakuan sangat menentukan keberhasilan industri triploid. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Paham? Ada Melia? Oke. Yang ketiga tadi siapa? Kartini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kartina. Baik, pertanyaan saya yaitu apakah ada dampak negatif sterilisasi melalui triploidi terhadap kesejahteraan atau fisiologi dari ikan dalam jangka panjang? Terima kasih. Udang. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Gimana, sudah ada yang bisa jawab? Oke. Kami akan berdiskusi dulu untuk mencari jawaban. Terima kasih moderator. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Putri, yaitu mengapa parameter waktu pasca pembuahan, suhu dan durasi perlakuan sangat menentukan keberhasilan induksi triploidi. Parameter waktu pasca pembuahan, suhu dan durasi perlakuan sangat menentukan keberhasilan induksi triploidi karena berhubungan langsung dengan proses pembelahan sel, khususnya pada momen peloncatan polar body 2 saat meiosis 2. Waktu pasca pembuahan yang tepat biasanya beberapa menit setelah pembuahan, misalnya 1-3 menit. Sangat krusial karena pada saat inilah pembelahan sel telur berlangsung dan pemberian kejutan suhu. Suhu kejutan yang diberikan harus optimal, contohnya sekitar 39 derajat Celcius sampai 40. Pada perlakuan panas selama durasi tertentu, misalnya 1-5 menit. Studi menunjukkan bahwa waktu kejutan sekitar 1-3 menit pasca pembuahan dengan suhu kejutan panas optimal sekitar 4 derajat Celcius dan durasi kejutan antara 1-5 menit. Terima kasih. Kan tadi jawabannya Fajar di situ suhunya kayak ada situ 39 derajat Celcius. Nah, sedangkan yang kalian presentasi itu kayak ada 10, baru lamanya juga beda kayak menitnya. Jadi yang mana yang lebih bagus ini? Iya, yang bagus, yang menurutnya kalian, karena kan beda Baiklah, untuk jawaban tambahannya itu untuk menghasilkan udang triploid itu kita menggunakan suhu kejutan 10 derajat Celcius, yang dimana yang 29 itu adalah suhu yang terkontrol atau normal. Jadi kalau untuk triploidnya itu fokus ke 10 derajat Celcius begitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Iya, 29. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Lisa. Pertanyaan dari Nur Halisa akan dijawab oleh Muhammad Fahmi. Oke, baik. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa. Jadi pertanyaannya yaitu mengapa perlakuan kejutan dingin pada suhu 10 derajat Celcius selama 15 menit pada menit ke-20 pasca pemijahan dianggap lebih optimal. Apa yang terjadi kalau
ketentuannya yang ditetapkan itu lebih kurang suhu dan waktunya. Jelaskan. Adapun perlakuan kejutan dingin pada suhu 10 derajat selama 15 menit pada menit ke-20 pasca pemijahan dianggap lebih optimal karena pada waktu tersebut embrio sedang berada pada tahap pembentukan badan kutub kedua, sehingga pendinginan efektif dapat menghambat pelepasannya dan menghasilkan triploid tanpa merusak sel yang lain. Nah, kemudian jika suhu terlalu rendah atau durasi terlalu lama, embrio bisa mengalami kerusakan membran dan kematian. Sekian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kartina. Dampak negatif sterilisasi membuat udang menjadi mandul, sehingga energi yang biasa digunakan untuk reproduksi dialihkan ke pertumbuhan. Namun pada kondisi ini menyebabkan stres fisiologis, terutama karena perubahan jumlah kromosom dapat mengganggu keseimbangan metabolisme dan fungsi organ. Udang triploid juga cenderung lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan seperti suhu, salinitas, serta mungkin memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah dibandingkan udang normal. Selain itu, dalam jangka panjang, penggunaan populasi triploid secara luas dapat mengurangi keanekaragaman genetik dan menghambat kemampuan adaptasi spesies, terutama jika terjadi kebocoran individu triploid ke alam liar. Selanjutnya kami masih membuka satu orang penanya terakhir. Teman-teman mungkin masih ada hal yang ingin ditanyakan. Saya persilakan kepada Aryan Syah Maulana. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Aryan Syah Maulana. Ya, mungkin yang saya tanyakan tuh di sini di luar konteksnya dari kalian yang paparkan semua kan sudah sistematis nilai yang kalian paparkan. Mungkin yang saya tanyakan ini, seberapa pentingkah ini urgensinya triploid dilakukan? Terima kasih. Mengenai urgensi dari triploid itu sebenarnya untuk dalam skala industri itu cukup penting karena dengan adanya organisme yang triploid ini bisa didapatkan organisme dengan pertumbuhan yang cepat karena seperti yang dijelaskan juga sama teman-temanku tadi bahwa dengan organisme triploid ini itu memiliki pertumbuhan cepat karena seluruh atau fokus untuk fokus energinya itu hanya untuk ke pertumbuhan, tidak ke proses reproduksi. Begitu, terima kasih. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.